Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ruben dan ada teman saya namanya Kicok ya, panggilannya Kicok. Sukanya manggilnya Cok. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang awal mula kita menjadi seseorang yang suka dengan alam. Kita bukan pendaki profesional, kita hanya berusaha mengagumi alam dengan mendakinya ya. Kita bukan pendaki yang profesional, alat-alatnya lengkap, kita semua sewa. Ya betul kan? Betul. Yang pertama saya tanyakan pada teman saya, sejak kapan sih kamu kowe yo? Wagu ngono lah kamu. Kamu seperti pacar ya kan? Enggak masuk. Enggak masuk. Sejak kapan sih kamu lu suka Lu sama atau kamu nih? Lu atau kamu? Gue ya. Sejak kapan kowe menggeluti dunia alam? Sejak saya cinta dengan alam. Pertama, berapa itu, Mas? sekitar kelas 2 SMK saya mendaki gunung. Gunung yang pertama itu Gunung Prau dengan jalur Patak Banteng yang sangat trek. Pertama awal mula naik gunung itu di Prau itu. Prau Dieng berarti ya? Yes, betul. Saya malah belum pernah ke Prau. Rencana nanti sebelum puasa kita setelah buka jalur ini masih tutup. Nah, jalur Prau semua masih tutup karena ada regularisasi dan mungkin musim masih nggak bersahabat. Ini setelah dibuka tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 April kita buka, insya Allah kita akan coba ke sana lewat Patak Banteng insya Allah. Nah, ketika pertama ke Prau, hal yang membuat membuat candu untuk mendaki gunung lagi, biasanya kan pendaki pertama naik gunung capek terus nggak akan mengulangi lagi dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai sekarang, sampai sudah bekerja, lulus bekerja, masih tetap menggeluti pendakian gunung? Gunung itu seperti rokok. Apabila kita udah merokok, kita akan kecanduan. Sama saja dengan gunung itu. Iya. Misalnya kita satu gunung, kita naik pasti akan kecanduan karena keindahan yang dimiliki oleh gunung itu berbeda-beda dan sangat cantik. Itu harus kita nikmati. Buat apa kita terus kerja, tidak ada refreshing, nggak ada hiburan buat naik gunung atau hiburan yang lain lah. Tapi saya lebih suka hiburan ke gunung. Karena apa, kita di sana di gunung kita bisa refreshing, bisa ya. Kita di sana itu awannya sejuk gitu lah. Langsung itu kayak banget, Cok. Kayak gitulah. Oh, gitu. Ada nggak hal yang paling membuat kamu malas naik gunung? Sebenarnya semua perjalanan ke gunung itu ada malesnya. Salah satunya kalau kita udah naik itu pasti ada rasa lelah. Tapi karena kita udah kecanduan ya lelah itu bisa kita senang. Ya, satu-satu. Kalau aku satu yang paling nggak suka kalau lagi naik gunung, satu mau boker. Gimana? Bingung. Kalau boker udah nggak ada mata air, persediaan airnya sedikit, bawahnya nggak boleh bawa tisu basah. Sempat itu dulu saya di Lawu. Kita bareng ya di Lawu, kita bareng. Betul. Lewat Cemoro Gandang kita trek siang. Habis sarapan itu, habis sarapan. Belum ada 1 jam kita jalan. Panggilan alam. Akhirnya, ya gimana lagi, namanya harus dikeluarkan ya. Kita ke semak-semak dan anehnya kita berempat, termasuk Kicok ini, kita berempat sama 2 teman lagi, 1 cewek, 1 lagi cowok lagi. Saya buang hajat di sini, mereka istirahat di depan saya, 3 orang di depan saya, dan saya nggak peduli, bodoh amat, yang penting ini bisa keluar, jalannya udah enak gitu. Bang, gimana sih ini ya? Dan waktu mau buang air besar itu kita copot celana, belum mikir nanti bagaimana ceboknya. Nah, setelah selesai, nah baru bagaimana ini caranya gimana ini? Mental rimba kita keluar. Nanti untung di sekitar situ banyak rumput ya, jadi posisinya susah. Pokoknya duduk gini, ini ada pohon. Nah, posisi ceboknya pakai tangan kanan nih, jangan ditiru ya. Yang tangan kiri pegangan pohon, yang tangan kanan ambil rumput, tak tarik,
terus tak gitu pokoknya baik kalau nggak pegang pohon nggak pegang pokoknya posisi miring gini kalau terus di bawahnya kan otomatis kotoran kita kalau kita nggak pegangan jatuh ya udah masalah ini di kotoran kita itu satu hal yang paling nggak saya sukai ketika naik gunung kok kebelet pup lah itu ini pulang kemudian gini mas iya tapi apa tapi pingin mana bagaimana hari gunung mana itu kan tadi dikatakan yang namanya candu ya sebenarnya betul saya pernah mendengar kalimat yang disampaikan Firsa Besari ketika kita punya masalah terus banyak orang yang mendaki gunung mencari ketenangan dan sebagainya oke mencari ketenangan cuma dengan mendaki gunung tidak akan menyelesaikan masalah ya ketika di gunung oke tenang tapi ketika pulang udah kelingan utang meneh kan utang meneh utang ya, yang Firsa Besari katakan saya senang nonton YouTube-nya Firsa Besari sampai berulang-ulang tau mendaki gunung tidak menyelesaikan masalah cuma setidaknya ketika sudah ada di gunung kita akan tahu bahwa masalah kita tidak sebanding dengan keagungan Tuhan yang sudah diciptakan untuk manusia yang ada di bumi ini. Kita mensyukuri ketika kita sudah sampai puncak mengerti bahwa kita ternyata saya itu sekecil ini yang katanya kalau kiamat gunung berterbangan seperti kapas. Nah, bagaimana kita itu ya? Kita naik gunung seperti ini aja perlu waktu berjam-jam sampai berhari-hari. Tapi nanti katanya kalau kiamat gunung berbulan wah, ya mungkin kita ada kayak tai. 2,000 years later. Kita lanjut ya. Agenda setelah ini rencana mau kemana mas? Mungkin bulan ini entah itu ntar satu minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang. Rencana kita mendaki ke Dieng itu ada 2 di Pauluan Goblok di Pakuwaja dan Pangonan itu insya Allah. Dan habis lebaran kita akan triple S karena selamatnya udah, Semeru belum. Dan Sindoronya belum. Itu insya Allah agenda kita. Yang terus Andong juga insya Allah kita akan ke Andong lagi. Kemarin udah kemarin udah ke Andong, kita ingin ke Andong lagi lah. Tadi kita memang punya impian untuk biar bisa triple S ya walaupun tahun tidak ini sekaligus, yang penting tahun ini habis triple S nya. Kemarin Selamat kami sudah, kemudian Sumbing sudah, ngantar ini lagi lah biar kita 2 kali nggak apa-apa. Sindoro saya remedi biar tahun 2020 ini kita selesai menyelesaikan triple S. Tahun 2021 insya Allah impian kita, insya Allah minta doa teman-teman kita ke Semeru. Mulai nabung uang, nabung alat. Biasanya soalnya pinjam terus ya, sewa. Ngomong-ngomong soal ini, Andong. Rencana kan kita juga mau ke Andong ya nanti mungkin setelah Lebaran. Andong kan merupakan bisa dikategorikan gunung yang ramah pemula. Ketika kami pun kaget ketika pertama kemarin ya ke Andong, saya sempat down. Saya tipe orang yang naik gunung suka ketenangan sebenarnya, pengen sepi. Ternyata salah, ketika kamu pengen cari sepi ke Andong, salah besar. Itu salah, karena kami datang setengah 4, masih sore itu di parkiran, wah kayak pasar malam ya, pasar malam. Apa mungkin di atas ada pasar Tiban, pasar malam, atau Nyupalapa? Itu tidak tahu. Dangdutan ya. Kita sampai situ, saya tanya sama jaga pos retribusi ya, si Maxi, katanya yang di atas sudah sekitar 1000 orang. Rencana kita mau camp. Saya nggak nyaman, terus terang kalau saya terlalu ramai di gunung ya bukan berarti saya nggak mau punya teman di gunung, enggak. Saya juga banyak teman-teman, kalau terlalu ramai saya nggak nyaman. Sombong amat.
Jadi kita putuskan, kita tak rayu teman-teman, tak rayu, tak ajak makan dulu. Makan nasi goreng ya, sama telur mata sapi. Ngopi. Terus yang paling tua lah, kita culik sini. Kita rembukan, karena apapun yang kita lakukan nanti ketika kita memaksakan diri untuk naik, ketakutan saya kita nggak punya area camp. Karena 1.000 orang loh. Karena itu baru pertama kali kita belum tahu medannya, lokasi campnya seberapa luas di Andong. Kita putuskan untuk stay di base camp. Ya kita sudah bawa tenda, kita sudah bawa logistik yang cukup banyak. Akhirnya udah kita habis makan, kita ke base camp makan lagi. Dan yang lain, ya ini yang paling saya benci ketika naik gunung, saya suruh masak, yang lain tidur. Nah ketika masakan kita selesai, sudah matang, masakan saya sudah selesai, mereka nggak tahu kenapa kok bisa bangun gitu loh. Kan aroma naluri lapar ya, padahal baru makan nasi goreng. Nah untuk teman-teman yang mau ke Andong, hindari weekend lah, karena ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kalian ke Andong Sabtu Minggu, yo, jangan berharap kamu mendapatkan kesunyian, ketenangan ya. Dan area camp itu sangat tidak. Kemudian kita putuskan tektok ya, kita berangkat setelah subuh. Kita sholat subuh, sholat rasanya. Sholat. Aku imam kayak. Yes. Ranggo kunut. Kemudian kita jalan, kita sekitar 4 jam ya. Yes. Terlalu lama sebenarnya 4 jam. Kita sampai atas, betul. Area camp sangat penuh, luar biasa. Untung keputusan kita tepat. Kita nggak naik malamnya. Nah di situ ya, ketika kita datang sebenarnya nggak kelihatan karena kabut. Ya, setelah kabutnya hilang, cerah. Perbabu dengan gagahnya luar biasa. Mungkin ya ratusan tenda ya mas ya, ratusan tenda di sini. Ada pelantikan pramuka di atas gunung dari Salatiga nggak salah. Pelantikan pramuka. Apa dengan gunung dengan Mapala? Apakah ada kesamaan? Iya. Mungkin ya pembinaannya pecinta alam. Pecinta alam. Ya seperti itulah, nggak perlu kita bahas. Nah, kemudian ini rencana tadi sudah ya. Kemudian masalah Andong ya. Paling trek sepanjang ini saya naik gunung, trek yang paling enak itu Andong. Maksud Andong ada tanjak sampai atas. nasi kunir mas. Iya. Nasi kunir Durono WC ya. Saya yang ke gunung yang paling pertama saya cari WC loh mas. Karena ya itu tadi tidak memadai. Mau ora katut cok. Katut. Ora Katut. Ora jangan padu loh ini. Sorry guys. Ini planning kita ada beberapa gunung, insya Allah lah doa teman-teman biar kita bisa termasuk ke Semeru. Ya. Impian kita dari dulu. Sempat mengucap saya sebelum mati pengen ke Semeru dulu. Ketika sudah ke Semeru pengen ke Raung, Rinjani, Kerinci. Udah dulu itu kalau udah Semeru udah kita pensiun. Kantong kerir. Tapi ada Raung dan sangat maju keinginan kita untuk naik gunung lagi, karena memang benar yang tadi disampaikan, gunung itu candu. Jadi jangan mau, kalian yang belum naik gunung jangan mau diajak ke gunung, karena apa? Pokoknya susah, berat guys, ingin terus, apalagi udah ada kopi. Mantep. Kemudian mas, rencana sudah. Nah biar teman-teman juga yang lain tahu apa saja sih alat yang perlu disiapkan. Safety ya. Jangan asal-asalan loh, safety biar kita bisa. Ya kan ada kejadian hipotermia, ada kejadian tersesat, kena badai dan lain sebagainya. Gimana cara alat-alatnya itu apa aja? Sebenarnya kalau safety, ngomong bicara safety itu kita banyak safety ya. banyak safety. Tapi yang paling utama dan yang paling penting satu itu carrier. Buat kalau tidak ada carrier masuk pakai kantong. Itu rumah kita ya, carrier itu rumah kita. Masuk kantong. Karung. Nggak mungkin lah. Carrier. Yang kedua itu jaket, paling penting itu jaket. Terus alas kaki, bisa itu sandal atau bisa sepatu, itu boleh. Tapi tergantung trek. Kalau kamu ke Semeru, ke Merapi, ke Slamet, kalau pakai sandal yo mungkin sangat berat, itu harus pakai sepatu. Terus SB, paling penting juga itu SB. Yang sleeping bag ya. SB. Bukan sarung bantal. Sarung bantal. Inggrisnya kurang. Terus itu apa? Mantel kayak apa? Mantel. Raincoat. Sorry bro, Jawa. Goblok. Kita memang pemula. Raincoat.
atau mantel. Oke. Terus yang keenam, senter paling penting. Jangan pakai senter HP. Apalagi korek. Apalagi korek. Aduh. Kita perlu bawa korek untuk apa? Udut. Udut. Senter itu paling penting. Kalau kita mendaki malam itu fatal kalau tidak pakai senter. Pakai senter HP kalau hujan mustahil. HP rusak. Ya rusak. Headlamp. Aduh senter. Headlamp. Masuk. Headlamp yang mereknya Lancip itu yang harganya mahal. Terus tali webbing. Ya itu sebenarnya tidak perlu tapi perlu. Nggak penting Nggak banget, penting cuma banget yo tapi penting. penting juga. Webbing itu mungkin itu tok sih. Terus ya banyak lagi lah seperti Satu lagi nesting, mas, yang kompor dan sebenarnya lain-lain. ini sepele, barangnya juga harganya murah sepele tapi jarang diperhatikan. Itu ketika kita sudah packing rapi di carrier, dikasih matras, gagah, ya kita lupa nggak pakai trash bag, Nah, nggak pakai itu. dilapisi plastik ketika hujan, walaupun ada carrier-nya itu ada cover bagnya masih tembus kalau hujannya deras. Wassalam. Seperti kalian pakai sempak tapi nggak ada sempaknya itu lucu. Jadi kalau nggak pakai trash bag, nanti bisa air itu bisa masuk ke carrier, semua basah, SB-mu basah, jaketmu basah, pakaian basah, udah selesai. Kemungkinan kita hidup kecil, apalagi di gunung. Air minum paling penting, air minum. Air minum, ya bukan hanya air minum sih, air lah. Air. Kita bisa masak juga di sana. Kemudian galon. kalau hipo mas, kemarin ada beberapa kejadian 3 orang pendaki di salah satu gunung di Indonesia meninggal karena hipotermia. Banyak. Nah, setelah diketemukan jasadnya ditemukan, insya Allah semoga diterima di sisi Allah. Ternyata dia pakai tenda single layer, kemudian tendanya roboh. Nah, ini yang jadi perhatian teman-teman bahwa teknik memasang tenda pun juga penting. Jadi tidak asal-asalan memasang tenda. Bagaimana tenda itu kena badai nggak roboh seperti apa. Biasanya nggak perlu pakai pasak pun udah kenceng. Itu salah. Harus ada pasaknya, harus dipasak tiap sudut biar ketika ada badai pun tetap kita kena angin. Cuma setidaknya Resikonya mengurangi resiko. paling sing angin talinya itu disandung celeng. Biasanya banyak celeng ya. Seperti di kembang. Kemudian tadi bicara SB dan lain sebagainya, alat apa sandal, sepatu itu bagi saya juga termasuk orang yang suka naik gunung yang pakai sandal. Sebenarnya nggak masalah teman-teman mau pakai sandal, pakai sepatu, intinya kita tahu medannya seperti apa, Treknya seperti apa. Tadi yang disampaikan Kicok, ke Semeru, ke Selamat pakai sandal, ya kita bunuh diri. Setelah batas vegetasi itu treknya berpasir, kita jalan, kita turun, kita pakai sandal di trek-trek seperti itu ya sudah, kita nggak usah naik aja, Mending tidur. Jadi ketika mendaki gunung kita juga harus tahu, kita kan udah era modern ya, bisa browsing dulu gimana treknya, kearifan lokal budaya di sana gimana, yang tidak dibolehkan seperti apa. Jadi kita jangan asal naik gunung, kita bertamu. Ini kita bertamu ke rumah orang yang kita harus tahu seluk-beluk, tahu budayanya yang ada di situ. Jangan asal ngomong maki-maki, ngomong kotor dan lain sebagainya. Kita nggak boleh seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu yang berakibat fatal. Kita nggak bicara mistis, Intinya ibarat teman-teman datang ke rumahku, tiba-tiba kamu di ruang tamu kencing, ya tak antem ya, tak pisui. Tuku ribut jancuk. Setidaknya kita mau buang air, kita nggak tahu di situ tempatnya siapa, sebenarnya kita permisi, Bismillah, mohon, Salam. izin dan lain sebagainya, salam gitu. Jadi hidup kita berdampingan dengan mereka. Bagaimana cara kita menghormati mereka seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita naik gunung, kita harus mempersiapkan. Sebelum ke situ, menurut kamu gunung itu bahaya nggak sih? Ya bahaya, sebenarnya bahaya. Tapi karena kesiapan kita, mental kita, insya Allah bahaya itu akan lari sendiri. Nah, saya beda. Bagi saya,
gunung nggak bahaya. Sama, kita hidup di bumi, kita hidup di dunia, segala sesuatu mesti ada resiko. Kita hidup di kota banyak resikonya, di gunung apalagi. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan semuanya, menyikapi hal itu, dan perlengkapan yang tadi disampaikan safety dan lain sebagainya itu harus benar-benar kita siapkan. Jadi tolong bagi teman-teman yang pemula ya, termasuk saya juga pemula, tolong jangan sampai kamu naik gunung hanya asal-asalan naik gunung, pengen cari instastory dan lain sebagainya. Itu salah sekali, itu salah. Berarti kamu harus siap mati. Betul ya Mas ya? Ya betul. Itu aja mungkin yang perlu kita share. Ya mungkin bermanfaat lah, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu cari info pendakian dan lain sebagainya. Sama kita juga masih belajar, kita hanya seorang seonggok daging ya yang berusaha mencintai, mengagumi cintaan Tuhan saja, tidak pendaki profesional. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Komennya diisi ya, silakan kritik saran kita terima yang membangun ya untuk kesuksesan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.